Hai, perkenalkan saya William Anderson Dahi. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai informasi dalam praktik. Berikut materi-materi yang akan dibahas dalam video kali ini. Materi pertama, informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Pada tahun 1961, D. Ronald Daniel dari Mickey & Company memperkenalkan istilah CSF atau Critical Success Factor atau faktor penting penentu keberhasilan, yaitu beberapa aktivitas yang dapat mempengaruhi sukses atau gagalnya suatu perencanaan sebuah perusahaan. Ketika manajemen sebuah perusahaan menjalankan konsep CSF, mereka akan memusatkan perhatian pada pengidentifikasian CSF dan kemudian memonitor sampai seberapa jauh mereka telah mencapainya. Materi selanjutnya, sistem pemerusan transaksi. Istilah sistem pemerusan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data, yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Informasi yang mengalir ke lingkungan juga memiliki arti penting. Sistem pemerusan transaksi adalah satu-satunya sistem informasi yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan. Berikut model sistem pemerusan transaksi. Tinjauan sistem. Seluruh sistem ditunjukkan oleh kotak yang diberi label sistem distribusi yang berada di tengah. Unsur-unsur lingkungan yang berinteraksi dengan sistem ditunjukkan oleh kotak-kotak dan dihubungkan ke sistem oleh panah-panah yang disebut arus data. Subsistem-subsistem utama dari sistem distribusi. Terdapat beberapa subsistem yang terdapat dalam sistem distribusi, diantaranya itu subsistem yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan. Kedua, pemesanan penggantian persediaan dari pemasok, dan yang terakhir, pemeliharaan buku besar perusahaan. Sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Figur di samping menunjukkan 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan, yaitu sistem entry pesanan, sistem persediaan, sistem penagihan, dan sistem piutang dagang. Sistem yang memesan persediaan pengganti. Figur di samping menunjukkan 3 sistem utama yang terlibat dalam pemesanan persediaan pengganti dari pemasok, yaitu pembelian, sistem penerimaan, dan sistem utang dagang. Sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar atau general ledger adalah sistem akuntansi yang menghubungkan data-data dari sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Terdapat 2 subsistem yang terkait, yaitu sistem memperbarui buku besar dan sistem pembuatan laporan manajemen. Menempatkan sistem pemerusan transaksi dalam perspektif. Sistem pemerusan transaksi adalah sistem informasi pertama yang terkomputasi. Selain sebagai area aplikasi yang paling dapat dipahami, sistem ini juga berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain. Materi selanjutnya, sistem informasi organisasi. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System atau disingkat MKIS memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Model di samping merupakan model sebuah MKIS yang terdiri atas kombinasi antara subsistem input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Subsistem output. Subsistem output memberikan informasi mengenai unsur penting dalam bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix terdiri dari subsistem produk, subsistem lokasi, subsistem promosi, subsistem harga, dan subsistem bauran terintegrasi. Basis data. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari basis data. Basis data dipopulasi dengan data yang berasal dari 3 subsistem input, yaitu sistem pemrosesan transaksi, yang kedua subsistem riset pemasaran, dan yang ketiga yaitu subsistem intelijensi pemasaran. Sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Materi selanjutnya, manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Materi selanjutnya, data warehousing. Karakteristik data warehouse terdiri dari kapasitas penyimpanan yang sangat besar. 2, data diakumulasi dengan cara menambahkan catatan-catatan baru, bukannya dijaga tetap paling mutakhir dengan memperbarui catatan-catatan yang sudah ada dengan informasi yang baru. Yang ketiga, data dapat diambil dengan mudah. Dan yang keempat, data sepenuhnya untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Beberapa merekomendasikan untuk mengambil pendekatan yang lebih sederhana dan mengimplementasikan data warehouse dengan cara bertahap.
Jika mengikuti pendekatan ini akan digunakan istilah pendekatan data mart atau toko data untuk menguraikan subjek. Data mart adalah suatu basis data berisikan data yang hanya menguraikan data segmen dari operasi perusahaan. Pembuatan dan penggunaan sebuah data warehouse atau data mart disebut data warehousing dan akan dilakukan oleh suatu sistem. Sistem data warehousing. Data warehouse adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut kepada para pengguna. Bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan warehouse? Setiap data yang masuk ke dalam akan dipisahkan dalam berbagai jenis tabel yang berbeda untuk dihubungkan menjadi paket informasi yang terdiri dari tabel dimensi, tabel fakta, paket informasi, dan skema bintang. Berikut ilustrasi tabel dimensional dan fakta, berikut ilustrasi paket informasi, berikut ilustrasi skema bintang. Materi selanjutnya penyampaian informasi. Unsur terakhir dalam sistem warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapat data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi pengguna. Materi selanjutnya OLAP. Segala jenis peranti lunak khusus yang telah dikembangkan untuk data warehouse yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi disebut OLAP, yang memungkinkan pengguna dapat berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI atau antarmuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format termasuk grafik. Terdapat dua pendekatan OLAP, yaitu rollup dan mollup. Berikut skema rollup dan mollup. Data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining, yaitu verifikasi, hipotesis, dan penemuan pengetahuan. Demikian materi dari saya, semoga bermanfaat.